Halo, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh dengan kebahagiaan dan semangat ya. Nah, kita kembali lagi belajar matematika wajib dengan topik partida samaan kuadrat dua variabel. Nah, ini nanti akan kalian gunakan untuk materi bab kelima dengan topik kurva atau analisis persamaan kuadrat. Ya, masih sama dengan langkah-langkah materi kita sebelumnya, yaitu partida samaan linear dua variabel. Ya, langkah-langkah yang pertama, kalian tentukan titik potongnya. Kalau dia sumbu x, y-nya sama dengan 0. Kalau dia sumbu y, x-nya sama dengan 0. Lalu kalian perhatikan koefisien y kuadratnya. Dengan ketentuan y kuadrat sebelah sini ya, sebelah kiri tanda partida samaan. Lalu kalian perhatikan juga tanda partida samaannya. Setelah itu, kalian kalikan koefisien y kuadrat tadi dengan tanda partida samaannya. Lalu, yang membedakan materi kita hari ini dengan materi sebelumnya, yaitu di bagian daerah arsir. Daerah arsirnya nanti, kalau dia kurva atau parabola, kalau dia positif diarsir di atas kurva, kalau dia negatif diarsir di bawah kurva. Kalau dia nanti bentuk lingkaran atau elips, kalau dia positif diarsir di luar lingkaran atau di luar elips. Lalu kalau dia negatif diarsir di dalam lingkaran atau di dalam elips. Ya. Lalu langkah yang ketujuh masih sama seperti yang kemarin. Jika lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan garis penuh. Kalau dia lebih kecil atau lebih besar saja garis putus-putus. Ya, ingat aja kalau ada sama dengannya dia itu garis penuh. Oke, contohnya halaman 192 nomor 1A. Y lebih besar dari x kuadrat kurang 4. Oke, pastilah ini bentuknya kurva atau parabola. Kenapa? Karena di sini y-nya tidak kuadrat. Ya, kalau dia y-nya kuadrat itu bentuknya lingkaran ataupun elips. Jadi kalau dua-duanya kuadrat, si x-nya dan si y-nya itu bentuknya lingkaran atau elips ya. Oke, di sini ada sedikit kesalahan. Nanti kalian perhatikan angka ketiga itu adalah koefisien y kuadrat atau y ya. Oke. Y lebih besar dari x kuadrat kurang 4. Langkah yang pertama, titik potong sumbu x berarti y-nya 0. Y-nya sama dengan 0, kalian masukkan. Berarti yang tinggal x kuadrat kurang 4 sama dengan 0 ya. Ini si y-nya tadi sama dengan 0. Oke, ini kita faktorkan jadi x kurang 2, x tambah 2 sama dengan 0. Berarti dari sini x-nya 2, dari sini negatif 2. Maka titiknya nanti ada 2. Yang pertama x, y, berarti 2,0. Dan satu lagi, iya negatif 2,0 ya. Oke, kita lingkari dulu, kita kotai maksudnya. Lalu langkah yang kedua, titik potong sumbu y, berarti x-nya 0. Ditutup saja nih, x-nya 0. Berarti yang tinggal, iya, y-nya sama dengan negatif 4 ya. Maka titiknya, iya, x, y berarti 0, negatif 4. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Kita bergerak dari langkah per langkah. Lalu langkah yang ketiga, kalian perhatikan koefisien si y dengan ketentuan si y itu sebelah sini. Sebelah kiri kita ya, sebelah kiri kita. Udah pas kan? Berarti y-nya di sini positif. Koefisien si y-nya positif. Lalu langkah yang keempat, tanda pertidaksamannya. Tanda pertidaksamaan. Oke, bagaimana tanda pertidaksamaannya? Lebih besar ya, Kalau lebih besar berarti iya positif ya. Lalu langkah yang kelima, hasil kali. Oke, maka positif kali positif, hasilnya iya positif ya. Lalu langkah selanjutnya yaitu langkah ke-6 ya. Kalian perhatikan daerah arsir. Daerah arsir
atau arah arsir ya. Kalau dia positif, kurva atau parabola tadi diarsir, ya di atas kurva. Di atas kurva. Langkah ketujuh, mengenai garisnya. Garisnya penuh atau putus-putus. Di sini ada sama dengan enggak? Enggak ada, berarti garisnya adalah garis putus-putus. Oke, garis putus-putus. Oke. Jangan cinta juga putus ya. Oke, sekarang masukkan. Titik yang pertama 2,0. Di sinilah dibuat ya. 2,0. Lalu titik selanjutnya negatif 2. Oke. Negatif 2,0. Oke. Artinya dia hanya bergerak pada sumbu X ya. Lalu titik selanjutnya 0, negatif 4. Berarti di bawah ya. Ini negatif 4. Oke, selanjutnya tinggal menghubungkan. Oke, setelah itu kalian lihat lagi. Nah, itu ibu buat garis penuh kan? Di sini hasilnya garis putus-putus. Oke, berarti kita buat garis putus-putus ya. Oke, setelah itu kita tentukan daerah arsirnya. Oke, daerah arsirnya tadi bagaimana? Di atas kurva. Nah, kalau katanya di atas kurva, berarti di atasnya ini. Berarti inilah daerah, iya, daerah himpunan penyelesaiannya ya, atau DHP. Oke, maka inilah DHP, daerah himpunan penyelesaiannya ya. Jadi kalau misalkan katanya di atas kurva, sudah, misalkan nih ini kurvanya. Di atas kurva berarti daerahnya itu yang ini. Ya. Tapi kalau dibilang di bawah kurva, kita gambar ya. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini juga, berarti di bawahnya itu di mana? Yang ini. Ya, kayak apa ya? Kayak sejenis hewan di luarnya ya. Tapi kalau misalkan dia bentuk kurvanya seperti ini, nah ini untuk gambarnya gambar kasar saja ya. Oke. Katanya kalau misalkan dia ke bawah kayak gini, kayak mangkok, di atas kurvanya itu yang mana? Yang ini. Artinya dia menuju ke atasnya. Tapi kalau dibilangnya di bawah kurva, bentuknya seperti ini, ya ini dia, gitu. Jadi dia berbeda ya, bertolak belakang. Lanjut, contoh yang kedua, bagaimana kalau dia bentuknya lingkaran atau elips, ya. Contohnya halaman 192 nomor 5A. X kuadrat tambah Y kuadrat lebih kecil sama dengan 9. Ya, langkah pertama, titik potong sumbu X berarti Y-nya 0. Oke, kalian masukkan sini Y-nya 0. Berarti yang tinggal X kuadrat sama dengan 9, atau X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Sudah, ini kalian faktorkan jadi X kurang 3, X tambah 3. Maka yang ini X-nya 3, yang ini X-nya negatif. Iya, maka titiknya X, Y berarti 3,0 dan negatif 3,0. Selanjutnya kita kotakin dulu biar ingat. Selanjutnya langkah yang kedua, titik potong sumbu Y berarti X 0. Kalian tutup saja, berarti tinggal ya Y kuadrat sama dengan 9 atau Y kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Kalian faktorkan. Y kurang 3 kali Y tambah 3 sama dengan 0. Berarti ini Y nya sama dengan 3, yang ini Y nya sama dengan negatif
3. Maka titiknya X, Y. Berarti 0,3 dan 0,-3. Bisa ya sampai sini? Kita kurangi dulu. Jangan lari. Lalu langkah yang ketiga, koefisien Y kuadrat dengan ketentuan Y kuadrat berada sebelah sini ya. Oke, koefisien Y kuadratnya positif ya. Lalu langkah yang keempat, tanda pertidaksamaan. Tanda pertidakssamaan. Oke, bagaimana tanda pertidaksamaannya? Lebih kecil berarti negatif ya. Oke, setelah itu hasil kali. Oke, hasil kalinya berarti positif dikali negatif. Hasilnya positif kali negatif. Negatif ya. Oke, pintar. Lalu yang keenam, langkahnya itu adalah daerah arsir. Oke. Bu, ini kan ada kurva dan lingkaran. Lihat kalau X-nya dan Y-nya sama-sama kuadrat, dia itu bentuknya lingkaran, kalau nggak lingkaran elips. Ya. Kalau dia Y-nya atau si X-nya nggak bentuk kuadrat, ada salah satu dia nggak bentuk kuadrat, itu pasti kurva atau parabola ya. Terus kita lihat kalau dia negatif, berarti diarsir di dalam ya. Di dalam. Oke, lalu selanjutnya mengenai garisnya. Garisnya apakah putus-putus atau garis penuh? Adakah sama dengan? Ya, lebih kecil sama dengan. Berarti garis penuh. Oke, selanjutnya kita gambarkan ke Cartesius. Titiknya ada 3,0. Berarti ini 3,0 ya. Kita anggap ini 3,0. Lalu ada negatif 3,0. Oke, ini negatif 3,0. Lalu ada 0,3, berarti di bawah ya. 0,3 di atas. Iya, bentar ya kalian. Lalu 0,-3. Oke, tinggal sambungkan. Oke, mohon maaf ya, ini dianggap saja. Nah, berarti bentuknya ini lingkaran. Kenapa lingkaran? Karena ke kiri dia 3, ke atas 3, ke kanan juga 3, lalu ke bawah juga 3. Kalau dia nanti elips, ya, kanan kirinya itu berbeda dengan atas bawah. Contoh elips itu seperti ini. Misalkan sini 3, sini negatif 3, lalu ke sini 2, ke sini negatif 2. Oke, ini elips karena ke kanan kiri dia 3, ke atas bawah dia 2 jaraknya. Itu elips ya. Oke, selanjutnya menentukan daerah arsirnya. Tadi diarsir di dalam. Berarti ini ya. Oke. Berarti ini adalah HP. Sekarang kita perhatikan dia ada garis penuh. Betulkah ini garis penuh? Iya, berarti sudah pas ya. Jadi daerah lingkungan penyelesaiannya itu adalah di dalam lingkaran. Oke, sekianlah dulu pembelajaran kita hari ini. Mengenai tugas nanti Ibu sampaikan di Zoom. Bu harap kamu semua menjaga kesehatan dan selamat pagi.